Bu, sekedar ibu tahu Bapak, kalau ini Pak Kapolres panggil ajudan, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk, langsung lompat, siap komandan. Biar ada kacang di sini langsung ditelan bola. Ya toh Pak Kapolres? Ya. Kira-kira ada nggak ajudan Bapak panggil ajudan? Tunggu dulu komandan. Wah, diinjak lehermu, dirambo kamu. Rambo, Rambo, bukan Rambo. Itu yang film Amerika. Coba panggil lagi, ajudan. Kira-kira berani nggak katakan, Bapak nggak lihat saya sibuk? Satu, ada orang guru memiliki 2 orang santri. Anggaplah Pak Kiai pimpinan pondok sini memiliki 2 guru, 2 murid. Setelah ilmunya dia transfer ke muridnya, lalu Pak Kiai berkata, nah silakan kau hidup dengan ilmu yang sudah kuberikan. Semua ilmu yang saya punya kau sudah dapat semua. Keluarlah guru 2 anak santri ini. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun dia tanam ubi. Alhamdulillah ibu, panen baik. Begitu dia panen, dia ingat gurunya. Saya bisa panen begini karena jasa-jasa guru saya. Akhirnya dia ambil ubinya yang paling baik, dia masukin dalam karung, dia pikul itu ubi, masuk ke pondoknya, jalan kaki mikul ubi sampai ke pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Pak Kiai jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kamu nak, gimana kabar? Alhamdulillah guru, setelah saya keluar pesantren saya jadi petani, dan ini ada ubi saya bawa hasil panen saya. Kata gurunya, baik sifatmu nak, kau bawa kemana ibumu? Bawalah ke ibunya, istrinya Pak Kiai. Cerita-cerita, kata gurunya, kata muridnya, guru mohon izin pamit dulu, karena ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan, saya minta izin pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, tunggu dulu, kau duduk saja dulu. Masuklah kiainya ke istrinya, bu, kita kasih apa ini santri kita? Baik benar kasihan, dia pikul ini ubi, apa dia bawa pulang? Kata istrinya Pak Kiai, tidak ada Pak. Masa kasihan dia kalau pulang kosong? Tidak ada Pak, kecuali itu ada kambing dibawa kemarin Pak Kapolres. Sudah, Pak Kiai katakan, sudah kasih aja itu kambing, saya tidak butuh, saya kolesterol. Akhirnya pulang bawa apa ibu? Pergi bawa ubi, pulang bawa kambing. Di perjalanan ketemu temannya yang pedagang. Kata temannya yang pedagang, Mas bro, dari mana kamu? Saya dari pesantren ketemu guru. Loh, kok ada kamu bawa kambing? Masya Allah, itulah guru kita. Saya bawakan ubi, dia kasih saya kambing. Apa? Saya bawa ubi, dikasih kambing. Yang pedagang jalan kalkulatornya. Sedangkan ini bawa ubi, dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi saya bawa. Dia pulang ke rumahnya, dia buka tokonya, dia isi sembako mobil open cup-nya. Ada telur, ada beras, ada minyak, ada tepung. Bawa 1 mobil sembako. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kamu nak, gimana kabarmu? Baik. Setelah saya keluar dari pondok, saya jadi pedagang guru. Alhamdulillah ini ada saya bawa sembako. Silahkan, mudah-mudahan guru bisa menikmatinya. Kata gurunya, bawa masuk ke dalam ibumu nak. Bawa. Keluar lagi cerita-cerita. Kata muridnya, guru, izin pamit dulu. Karena ada pekerjaan saya penting, tidak bisa ditunda. Izin pamit dulu. Kata gurunya, tunggu dulu nak, kau duduklah dulu di sini, dulu. Masuklah ini guru cerita ke istrinya. Bu, apa dikasih ini anak kita? Baik betul, dibawa sembako 1 mobil. Kata istrinya, ndak ada Pak. Kasihan dia kalau pulang kosong. Ndak ada Pak, kecuali itu ubi dia bawa ke temannya kemarin. Akhirnya pulang bawa, pergi bawa, pulang bawa, ubinya lagi temannya. Begini juga jamaah haji. Sama ONH-nya, sama tawafnya, sama baitullahnya, sama rukun-rukunnya, sama sa'inya, sama wukufnya. Tapi demi Allah, banyak pulang bawa kambing, lebih banyak yang pulang bawa ubi. Nah, ibu bapak pulang bawa kambing atau ubi? Ibu pulang bawa ubi atau kambing? Jangan terlalu cepat mengaku. Mari kita simak. Mau ndak pulang bawa kambing? Ini ciri-cirinya. 1, orang yang pulang bawa kambing, maka yang pertama baik sholatnya. Kalau pulang haji masih sholatnya Senin Kamis, kalian dibawanya ubi, kamu bawa pulang. Masih mumpung masih bawa ubi. Ini tidak bawa sama sekali.
Ibu bapak tadi gubernur sampaikan, melempar 3 jumroh. Bapak ibu tahu tidak simbol lempar 3 jumroh? Kenapa 3 kali? Kenapa satu tempat 7 batu? Kenapa tidak sekali ambil 7 kali 3 kali 3 hari 60 batu? Kenapa tidak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kenapa tidak sekali saja langsung 67? Kenapa mesti 3 hari? Kenapa mesti 3? Itu Allah ingin sampaikan, das'ad, hati-hati. Melawan setan perlu napas panjang. Melawan setan perlu tenaga kuat. Ingat sejarahnya kenapa 3 kali melempar? Kan itu Ibrahim alaihissalam digoda sama sama setan. Waktu mau Ibrahim mau potong anaknya kan jalan. Tanggal 8 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari An-Nahar. Ibrahim bawa anaknya, dia mau potong. Masya Allah Pak polisi. Kalau bapak punya anak 1 disuruh potong, pasti mikir Pak. Kalau anak 5 disuruh potong, dah saat potong anakmu kan ada 5, saya cari mana yang paling nakal. Iya kan, ini 1 disuruh potong anakmu. Maka Ibrahim mengatakan, tanggal 8 Zulhijjah dia berpikir, maka kita disebut hari Tarwiyah. Tanggal 9 Zulhijjah, hari yakin ini perintah Allah, maka kita disebut hari Arafah. Tanggal 10 hari An-Nahar, dia bawa anaknya, dia mau potong. Setan datang. Baim, Ibrahim. Wih, masa kamu potong anakmu Ibrahim? Lama kok nanti. Setan masih mau bicara, Ibrahim ambil batu. Ishak ya, pergi ke setan. Dia lempar, kena kepalanya. Sampai di Palembang balik lagi. Digoda lagi istrinya. Jar. Hajar. Kau tahu enggak mau dipotong mau kemana anakmu? Mau dibawa jalan-jalan sama bapaknya. Bodoh kau Jar. Kenapa? Mau dipotong? Yang bener aja. Masa ada bapak mau potong anaknya? Kata setan, katanya perintah Tuhannya. Mendengar apa? Perintah Tuhannya. Dengar ini, Siti Hajar ambil batu. Setan, jangankan anakku, saya juga siap dipotong kalau perintah Allah. Pergi kau. Lempar, kena kepalanya. Sampai ukan hilir, balik lagi. Gagal goda suaminya, gagal goda istrinya. Dia datangi Mail. Ismail, kau mau Pak? Setan masih mengomong ibu. Ismail langsung ambil batu, dia lempar kena mata kanannya. Itulah sejarah 3 lemparan. Setan dilawan. Maka ada orang suaminya baik, tidak mampan godaan setan, istrinya masuk. Ayo potong sapi untuk kurban, kata istrinya. Apa sok kaya kamu ya? Tidak usah sapi, kambing aja. Itu setan. Karena ada orang Pak, sudah mau sedekah di masjid, dia mau bawa ke pesantren, ada uangnya 10 juta disimpan. Tiba-tiba istrinya dapat, Pak. Uang apa itu? Uang sial. Maksudnya apa? Setengah mati sih sembunyi kok masih dapat. Mau apa ini 10 juta? Mau bantu pesantren supaya kita punya masa depan di akhirat. Apa kata istrinya? Apa? Menyumbang soalin. Mari tuh, bisa beli cincin. Ini nanti suaminya masuk surga, istrinya di blender di akhirat. Ada begitu di sini Pak? Ada di sini takut sama istrinya. Berhenti kok jadi laki-laki. Dia ngamuk Ustaz. Kenapa kalau dia ngamuk? Dia marah Ustaz. Kenapa kalau dia marah? Dia pecahkan piring Ustaz. Dengerin Pak, dengar ini, saya bela kamu sama-sama laki-laki. Kalau dia pecahkan piring 1 lusin, pecahkan 2 lusin. Dia pecahkan televisi, hancurkan televisi. Kenapa? Piring, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takbir, yang takut sama istrinya. Pak Kapolres takut atau tidak? Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Dia bilang kawan saya yang polisi, sebenarnya polisi tidak takut sama istrinya Ustaz. Cuma istri kita ini selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirnya apa? Simbol dari melempar itulah sehingga Nabi pernah didatangi oleh Jibril dan berkata, "Ya Muhammad, saya mau beritahu kamu siapa di antara kamu umatmu yang jadi teman saya." Nauzubillah min zalik. Temannya setan Pak. Lalu kata Nabi, siapa di antara kalian menjadi temanmu? Siapa di antara umatku yang jadi temanmu? Kata iblis, yang pertama dan utama teman saya al-mutahawilu bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Itu temannya setan. Ngapain kau pergi melempar 3 jumroh kalau kau tetap tidak sholat?
Itulah yang diilustrasikan Pak Gubernur tadi. Dia ambil batu. Setan ini yang kasih bodoh-bodoh saya selama ini. Pak! Dia lempar ke Bali itu batu. Itu melenting. Hampir kena kepalanya, Pak. Dia tangkap. Tertulis, sesama setan dilarang saling melempar. Boy, ini masih putih-putih. Kalau kalian tidak sholat, hajimu sia-sia. Kapan perempuan banyak tidak sholat? Satu, ketika ada pengantin. Jangan ketawa, saya serius sini. Dia dandan mukanya, coklat biru, krem, abu-abu, malah pakai mata bulu palsu, alisnya dikasih tikungan. Kala-kala tikungan. Ada lagi lebih-lebihnya di sini sedikit. Jilbabnya jilbab sakaratil maut. Ada kan Bapak pernah lihat jilbab sakaratil maut? Itu kan ada dia ikat ini lehernya, Pak. Sudah itu 3 lapis kudungnya, coklat biru krem. Ada di sini kering, ada juga kayak pohon belakang sininya, Pak. Bajunya sempit, rohnya sempit. Kata suaminya, cepat-cepat kau acara belum mulai. Kata istrinya, tambah dulu kasihan, setengah mati. Beleng-beleng. Tiba waktu sholat, hayalah sholat. Kata suaminya, hehe, bu, kau sudah haji. Saya jualkan kamu tanah, kau pergi haji. Ini sudah mau asar, kau belum sholat duhur. Kau pergi sana sholat duhur. Apa kata istrinya? Sadar kau, Pak? Saya sadar, saya suruh kau sholat. Bapak tidak lihat ini jilbab saya. 2 jam ini dipakai jilbab, Pak. Ini semua kelakuan ini. Bu, kasihani suamimu yang jual sawah untuk kau haji. Yang kedua, banyak perempuan tidak sholat. Kapan? Ketika selesai haid. Kata suaminya, bu, biasanya cuma 5 hari kau tidak sholat. Ini sudah 7 hari kau belum sholat. Belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat. Ini setengah banyak. Bu, salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Bu, di sini ada Kapolres. Kita doakan mudah-mudahan segera jadi kombes. Tidak bisa Kapolda, Pak, kalau tidak kombes dulu. Kombes dulu 3 bunga. Ini ada ajudannya. Pak Kapolres ini ada ajudan. Bu, sekedar ibu tahu Bapak, kalau ini Pak Kapolres panggil ajudan, itu ajudan biar lagi duduk, langsung lompat, siap komandan. Biar ada kacang di sini langsung ditelan bola. Ya toh Pak Kapolres? Ya. Kira-kira ada enggak ajudan Bapak panggil, ajudan? Tunggu dulu komandan. Wah, tinjak lehermu. Di Rambo kamu. Rambo. Bukan Rambo. Ini yang film Amerika. Coba panggil lagi, ajudan. Kira-kira berani enggak katakan, Bapak enggak lihat saya sibuk? Coba Rambo. Nah, padahal Kapolres ada mutasinya. Paling lama 2 tahun. Begitu takutnya itu polisi sama Kapolresnya. Bagaimana ketika Allah yang panggil kamu? Hayya 'alal falah. Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Sini saya kasih kamu kemenangan. Itu artinya hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Bapak pikir Allah tidak dengar? Allah dengar. Maka Allah jawab doamu. Hayya 'alal falah. Sini saya kasih kamu yang mau. Ini bapak-bapak polisi. Bobo tahu polisi? Tahu? Jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak di dunia kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, anak diperkosa, suamimu dibunuh, siapa kau cari, Bu? Satpol PP. Wah, enggak ketemu. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau bapak polisi mati, siapa yang bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi bersinergi membangun Republik Indonesia. Ini Bapak pikir ini bisa acara ini kalau tidak dikasih izin sama Kapolres? Maka kita doakan polisi-polisi yang hadir di sini, polisi Republik Indonesia yang baik hati, bagus akhlaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau mau baik hidupmu, dekati Allah. Adik-adikku polisi ini, kalau mau baik pangkatmu, jangan cari muka sama Kapolresmu, capek. Siap komandan, siap komandan. Lalu bagaimana?
Bagaimana kalau mau baik pangkatmu? Datang kepada Allah. Caranya apa? Perbaiki sholat. Kecil bos jadi kapolsek, kecil jadi kapolres, kecil jadi sat narkoba. Yang penting jangan kasat narkoba ditangkap gara-gara narkoba. Kayak film India. Ya. 1. Haji mabrur, pelihara sholat. 2. Bapak ibu haji pemerintah ada yang disebut arba'in. Ada bu? Ada bu? Ada. Apa itu Ustaz? Sholat 40 kali berjamaah di Masjid Nabawi. Artinya kalau mau lihat ibu bapak yakin hajinya mabrur, setelah pulang dari Mekah mereka berjamaah di masjid. Alhamdulillah, di kabupaten ini Pak, di mana-mana masjid selalu penuh jamaah. Masya Allah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam muka-muka sakaratil maut. Di mana-mana ini muka-mukanya, muka-muka sakaratil maut ini. Mana-mana dia ini? Oh, muka-mukamu ada semua ini. Mereka yang sudah muka-muka tua. Salat subuh di dalam lomba batu. Pak, Bu, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Andai saja Kapolres umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pulsa 500.000. Jam 5 sholat subuh, jam 1 tengah malam sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat Pak pahalanya. 2, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak tahu pahala.